Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu menjadi anak yang semangat dalam belajar untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan nantinya akan menjadi insan yang bertakwa, insan yang berguna, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada video kali ini Pak akan menyampaikan materi pembelajaran baca tulis Al-Quran berkaitan dengan isi kandungan daripada surah Al-Qadr. Anak-anak sekalian, surat Al-Qadr. Al-Qadr berarti kemuliaan atau ketetapan. Surat ini merupakan salah satu surat Makkiyah yang turun di Mekkah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sebelum ayat ini turun, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar berita bahwasanya dari kalangan Bani Israel terdahulu ada daripada mereka yang beribadah selama 1000 bulan. Pada malam harinya mereka beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masuk waktu pagi dan siang, selama itu pula mereka melaksanakan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kabar ini, orang-orang Islam ketika itu merasa iri karena mereka tidak bisa menandingi kemuliaan orang-orang Bani Israel tersebut, karena usianya yang rata-rata ketika itu tidak sampai pada ratusan tahun, karena rata-rata umatnya Nabi Muhammad ini, anak-anak sekalian, adalah sekitar 60-70 tahun. Dan terlebih dari itu, banyak daripada mereka yang masuk Islam hanya pada usia yang sudah tua, 40 tahun, 50 tahun dan lebih. Sehingga mereka bersedih karena khawatir tidak bisa meraih kemuliaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel terdahulu yang diberi umur panjang untuk dapat melakukan ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yakinkan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Sehingga turunlah ayat ini menyampaikan bahwasanya meskipun usia daripada umatnya Nabi Muhammad tidak sampai pada ratusan atau ribuan tahun, akan tetapi mereka diberikan satu malam, yang malam tersebut adalah malam Qadar. Dan akan kita bahas dari penjelasan atau kandungan makna tafsir terjemahan sebagai berikut. Anak-anak sekalian, dan kita mulai dari ayat yang pertama. Dan sebelum kita mulai, mari kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, menurunkannya yakni menurunkan Al-Quran, kitab suci yang sampai saat ini kita baca dan kita pelajari. Fi lailatul qadr, pada malam qadr. Apa itu malam qadr? Malam qadr diartikan oleh ulama ahli tafsir sebagai malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena pada malam ini Allah turunkan Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Kita lihat Mekkah dan Madinah sebenarnya tidak lebih daripada kota-kota biasa. Kalau berbicara tentang ramai dan bangunannya, maka banyak kota yang lebih ramai. Berbicara tentang kemakmurannya, Indonesia jauh lebih makmur dan lebih subur daripada Mekkah, Madinah. Hanya saja kedua kota tersebut mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena di kedua tempat tersebut
diturunkan Al-Quran. Sehingga anak-anak sekalian teruslah berpegang teguh, belajar dan menghafal Al-Quran. Terus baca Al-Quran, insya Allah kita menjadi orang-orang yang mulia. Dan malam Lailatul Qadar diartikan sebagai malam kemuliaan karena turun pada malam tersebut Al-Quran. Atau Al-Qadar dimaknai pula sebagai malam ketetapan atau malam penetapan atau pengaturan, karena pada malam tersebut Allah tetapkan dan Allah atur khittah, langkah-langkah dan strategi-strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran yang Allah turunkan di dalamnya. Selanjutnya kita masuk pada ayat kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu, wa ma adraka, dan tahukah kamu, ma lailatul qadar, apa itu malam qadar? Malam kemuliaan atau malam ketetapan. Bagaimana bentuk kemuliaan yang dimaksud daripada malam tersebut? Dijawab pada ayat selanjutnya. Ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menurut pendapat banyak ulama ada pada bulan Ramadan. Dan malam Qadar ini khairum min alfi syahr. Lebih baik, khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Malam ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini berkaitan dengan sebab turun atau asbabun nuzul yang kita uraikan sebelum memulai membaca ayat-ayat daripada surah Al-Qadr ini, bahwasanya umat Islam iri. Umat Islam khawatir tidak bisa menandingi kemuliaan Bani Israel yang beribadah malam hari dan berjihad berperang pada siang hari untuk agama Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Dan khawatir mereka tidak bisa menandingi, maka Allah anugerahkan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu malam pada setiap tahunnya. Dan malam ini nilainya lebih baik, kemuliaan yang ada di dalamnya lebih banyak daripada 1000 bulan, di mana orang-orang Bani Israel beribadah dan berjihad pada 1000 bulan ini. Dan ini lebih baik yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bangga, kita harus berbahagia dan bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu." Pada malam Qadar tersebut para malaikat turun. Malaikat yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Warruhu, dan ruh. Ruh artinya atau maksudnya adalah malaikat Jibril fiha, pada malam Qadar tersebut. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin daripada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Jadi orang-orang yang melakukan ketaatan pada malam ini, malam Qadar ini, mereka membaca Al-Quran, mereka melakukan sholat wajib dan sunnah di malamnya, mereka berzikir, memuji dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan pada malam ini banyak malaikat yang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan ketaatan. Begitu halnya malaikat Jibril, dan mereka datang dan turun dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan tugas untuk mengatur segala urusannya. Maka ketika kita mendengar kabar tentang malam Qadar, malam kemuliaan ini, jangan kita lewatkan anak-anak sekalian. Kita pergunakan dengan melakukan ketaatan. Kita membaca Al-Quran, kita melakukan sholat
wajib dan sunnah. Karena malam ini ada di bulan Ramadan, maka kita kerjakan tarawih, kita belajar, kemudian kita berzikir, beristighfar, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengerjakan amalan ini, nilainya lebih baik daripada kita melakukan ketaatan selama 1000 bulan. Dan jangan sia-siakan malam ini. Nah, dan pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Salam, sejahtera, hiya, malam ini. Sejahteralah malam ini, atau malam ini penuh dengan kesejahteraan hatta matla'il fajr, sampai dengan terbitnya fajar atau masuk waktu subuh. Jadi malam, anak-anak sekalian, terhitung dari azan maghrib, itu sudah masuk waktu malam, dan berakhir pada waktu fajar atau azan subuh. Maka pada waktu-waktu ini pergunakanlah dengan sebaik-baiknya dengan membaca Al-Quran. Pak sebutkan tadi, karena malam ini adalah malam turunnya Al-Quran dan ibadah-ibadah wajib dan sunnah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan dengan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya malam Qadar ini pada setiap tahunnya. Amin Allahumma amin. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita sekalian menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.